Jangan lewatkan video ini. Besok, Kamis 25 Juni 2026 bertepatan dengan 10 Muharram, Hari Asyura. Ada satu amalan yang sangat ringan dilakukan, tetapi keutamaannya begitu dahsyat hingga menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa selama 1 tahun yang telah berlalu. Banyak orang mengetahui hari ini istimewa, tetapi tidak semua memanfaatkannya. Apakah Anda termasuk yang beruntung? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk bertemu dengan hari-hari yang penuh keberkahan. Di antara karunia besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Islam adalah adanya waktu-waktu istimewa yang dipenuhi dengan pahala dan ampunan. Salah satu waktu yang sangat mulia itu adalah Hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Hari ini memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus terhadap hari tersebut dan menganjurkan umatnya untuk menghidupkannya dengan amal saleh. Banyak orang menghabiskan waktu dan tenaga untuk mencari keuntungan dunia. Mereka rela menempuh perjalanan jauh, bekerja keras siang dan malam, bahkan mengorbankan waktu istirahat demi mendapatkan hasil yang mereka harapkan. Namun seringkali manusia lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuka pintu keuntungan yang jauh lebih besar, yaitu keuntungan akhirat yang nilainya tidak dapat diukur dengan apapun di dunia ini. Hari Asyura adalah salah satu pintu keuntungan tersebut. Pada hari yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk berpuasa. Puasa yang dilakukan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa puasa Asyura diharapkan menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa selama 1 tahun yang telah berlalu. Betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Kita semua adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Terkadang ada ucapan yang tidak terjaga, ada pandangan yang tidak sengaja mengarah kepada hal yang tidak diridai. Ada waktu yang terbuang untuk sesuatu yang kurang bermanfaat. Bahkan mungkin ada kelalaian-kelalaian yang tidak kita sadari. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih masih membuka pintu ampunan yang begitu luas. Bayangkan, hanya dengan 1 hari berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang berpeluang mendapatkan penghapusan dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang telah berlalu. Ini adalah karunia yang luar biasa dan tidak boleh dianggap remeh. Sayangnya, setiap tahun masih banyak orang yang melewatkan kesempatan ini. Ada yang tidak mengetahui keutamaannya, ada yang menunda niat untuk berpuasa, ada pula yang menganggapnya sebagai hari biasa. Padahal belum tentu tahun depan kita masih diberi umur untuk kembali bertemu dengan bulan Muharram dan hari Asyura. Karena itu, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjumpai 10 Muharram tahun ini, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan hari yang penuh keberkahan ini berlalu tanpa amal yang dapat mendekatkan diri kita kepadanya. Mulailah dengan niat yang tulus. Persiapkan diri sejak malam hari. Perbanyak istighfar, perbanyak doa, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar puasa yang kita lakukan diterima sebagai amal saleh yang mendatangkan ampunan dan keberkahan. Sebab kita tidak pernah tahu, bisa jadi puasa yang kita lakukan pada hari Asyura tahun ini menjadi salah satu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan urusan kita, menenangkan hati kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang mendapatkan rahmat-Nya. Jangan sampai kesempatan emas yang hanya datang sekali dalam setahun ini berlalu begitu saja. Setelah mengetahui bahwa hari Asyura adalah salah satu hari yang sangat istimewa dalam Islam, kini kita akan membahas keutamaan terbesar yang membuat jutaan kaum muslimin di seluruh dunia berlomba-lomba menghidupkan hari tersebut dengan berpuasa. Keutamaan ini bukan berasal dari pendapat manusia, bukan pula dari kisah yang tidak jelas sumbernya. Keutamaan ini datang langsung dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Perhatikanlah betapa agungnya karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tawarkan kepada hambanya. Hanya 1 hari berpuasa, tetapi ganjarannya begitu besar hingga menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa selama 1 tahun yang telah berlalu." Tentu yang dimaksud oleh para ulama adalah dosa-dosa kecil,
adapun dosa-dosa besar tetap memerlukan taubat yang sungguh-sungguh, penyesalan yang mendalam, serta tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Namun demikian, keutamaan ini tetap merupakan nikmat yang sangat besar bagi setiap muslim. Cobalah renungkan kehidupan kita selama setahun terakhir. Berapa banyak waktu yang telah berlalu? Berapa banyak kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan? Berapa banyak ucapan yang keluar tanpa dipikirkan terlebih dahulu? Berapa banyak kesempatan beramal yang terlewatkan? Mungkin kita tidak mampu menghitung semuanya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui segala sesuatu tetap membuka pintu ampunannya. Inilah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencari alasan untuk menghukum manusia. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan begitu banyak kesempatan agar manusia kembali kepadanya. Setiap musim kebaikan dibuka, setiap waktu yang penuh keberkahan dihadirkan. Semua itu agar manusia mendapatkan rahmat dan ampunannya. Karena itulah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersemangat dalam menjalankan berbagai amal yang memiliki keutamaan besar. Mereka memahami bahwa kesempatan seperti ini adalah karunia yang tidak boleh disia-siakan. Bayangkan jika seseorang diberitahu bahwa ada satu hari yang dapat menjadi sebab dibersihkannya dosa-dosa setahun penuh. Tentu orang yang berakal tidak akan melewatkannya begitu saja. Yang lebih mengagumkan lagi, puasa Asyura merupakan ibadah yang sangat mudah dilakukan, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan perjalanan jauh, tidak membutuhkan persiapan yang rumit, namun nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Sayangnya, banyak manusia justru lebih sibuk mengejar hal-hal yang bersifat sementara. Mereka rela mengorbankan waktu berjam-jam demi urusan dunia, tetapi terkadang berat untuk menjalankan satu hari puasa sunnah yang keutamaannya begitu luar biasa. Karena itu, jika Anda masih diberikan umur untuk bertemu dengan hari Asyura tahun ini, jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Niatkan puasa sejak malam hari, bangun dengan hati yang penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalankan puasa dengan penuh keikhlasan, perbanyak doa dan istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menjadikannya sebagai sebab datangnya ampunan, keberkahan, dan rahmat dalam kehidupan kita. Sebab tidak ada yang lebih berharga bagi seorang hamba selain mendapatkan ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui besarnya keutamaan puasa Asyura yang dapat menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa setahun yang telah berlalu, muncul satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak kaum muslimin. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menganjurkan puasa pada tanggal 10 Muharram saja, tetapi juga menganjurkan puasa pada tanggal 9 Muharram? Ternyata di balik anjuran tersebut terdapat hikmah yang sangat besar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura. Ketika ditanya mengenai alasan mereka berpuasa, mereka menjelaskan bahwa hari tersebut adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertolongan tersebut, Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari itu. Mendengar penjelasan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kaum muslimin lebih berhak mengikuti Nabi Musa alaihissalam dibandingkan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berpuasa pada hari Asyura dan menganjurkan para sahabat untuk melaksanakannya. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menginginkan agar umat Islam memiliki ciri khas yang berbeda dalam ibadahnya. Karena itu, pada akhir kehidupan beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan niatnya, jika aku masih hidup hingga tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari ke-9. Dari sinilah para ulama menjelaskan bahwa yang paling utama adalah berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram sekaligus. Hikmahnya adalah agar kaum muslimin tidak menyerupai kebiasaan kaum Yahudi yang hanya berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Selain itu, berpuasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram juga membuat seorang muslim mendapatkan lebih banyak pahala karena melaksanakan 2 hari puasa sunnah yang mulia. Sebagian ulama bahkan menyebutkan tingkatan puasa Muharram yang paling sempurna adalah berpuasa tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Dengan demikian, seorang muslim semakin jauh dari penyerupaan terhadap kebiasaan kaum Yahudi dan semakin banyak meraih pahala. Namun bagi yang hanya mampu berpuasa pada tanggal 10 Muharram saja, para ulama menjelaskan bahwa puasanya tetap sah dan tetap mendapatkan keutamaan puasa Asyura insya Allah. Karena itu, jangan sampai keraguan membuat kita kehilangan kesempatan berharga ini.
Jika Anda telah berpuasa pada tanggal 9 Muharram, maka lanjutkan dengan puasa tanggal 10 Muharram. Jika Anda belum berpuasa tanggal 9 Muharram, jangan berkecil hati. Tetaplah berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperoleh pahala dan ampunan yang telah dijanjikan. Ingatlah, yang paling penting adalah keikhlasan hati dalam menjalankan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat niat, kesungguhan, dan ketakwaan hambanya. Bisa jadi satu hari puasa yang dilakukan dengan penuh keikhlasan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan banyak amalan yang dilakukan hanya untuk dilihat manusia. Maka manfaatkanlah kesempatan yang sangat berharga ini. Jangan tunda lagi. Niatkan dari sekarang untuk menghidupkan hari Asyura dengan puasa, doa, istighfar, dan amal-amal kebaikan lainnya. Karena kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan Muharram. Hari Asyura bukan hanya dikenal karena keutamaan puasanya. Hari yang mulia ini juga mengingatkan kita kepada salah satu kisah terbesar dalam sejarah para nabi, yaitu kisah diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya dari kezaliman Fir'aun. Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi setiap orang yang sedang menghadapi kesulitan, ujian, atau tekanan hidup. Saat itu Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel berada dalam keadaan yang sangat sulit. Di belakang mereka ada Fir'aun dan pasukannya yang mengejar dengan kekuatan besar. Di depan mereka terbentang lautan yang luas. Secara logika manusia, keadaan itu tampak seperti jalan buntu. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Tidak ada pasukan yang bisa membantu. Tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan Fir'aun saat itu. Bahkan sebagian pengikut Nabi Musa alaihissalam mulai merasa takut dan putus asa. Mereka mengira bahwa mereka pasti akan tertangkap. Namun di saat manusia melihat jalan telah tertutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa pertolongannya tidak pernah terbatas oleh logika manusia. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, laut terbelah dan menjadi jalan keselamatan bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Mereka berhasil menyeberang dengan selamat. Sebaliknya, Fir'aun yang selama ini sombong, merasa paling kuat, dan mengaku sebagai Tuhan akhirnya binasa bersama pasukannya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu lebih besar. Mungkin saat ini ada yang sedang kesulitan ekonomi. Mungkin ada yang sedang menghadapi masalah keluarga. Mungkin ada yang sedang berjuang melawan sakit. Mungkin ada yang sedang diliputi kesedihan dan kegelisahan. Atau mungkin ada yang merasa doa-doanya belum dikabulkan. Ingatlah kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika semua jalan terlihat tertutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru membuka jalan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Karena itu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Asyura mengajarkan kepada kita bahwa kemenangan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi pasti datang kepada orang-orang yang tetap beriman, bersabar, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi hari ini kita belum melihat solusi. Boleh jadi hari ini kita masih menangis dalam doa. Boleh jadi hari ini hati kita masih dipenuhi kegelisahan. Namun siapa yang tahu? Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan pertolongan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Itulah sebabnya hari Asyura juga menjadi momentum untuk memperbanyak doa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang menjadi harapan Anda. Mohonlah ampunannya. Mohonlah keberkahan rezeki. Mohonlah kesehatan. Mohonlah ketenangan hati. Mohonlah keselamatan dunia dan akhirat. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu membelah lautan untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mampu membuka jalan keluar dari setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Jangan pernah meragukan kekuasaannya. Jangan pernah kehilangan harapan kepadanya. Dan jangan pernah berhenti berdoa kepadanya. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang kapan saja dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Setelah mengetahui keutamaan puasa Asyura, memahami hikmah puasa 9 dan 10 Muharram, serta mengambil pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam, kini saatnya kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang akan kita lakukan pada hari Asyura tahun ini? Banyak orang mengetahui bahwa hari Asyura adalah hari yang mulia, banyak pula yang pernah mendengar tentang keutamaannya. Namun sayangnya, tidak semua orang memanfaatkannya dengan baik. Ada yang menunda niat sampai akhirnya lupa. Ada yang terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga melewatkannya begitu saja. Ada yang mengetahui keutamaannya, tetapi merasa malas untuk menjalankannya. Padahal kesempatan seperti ini hanya datang sekali dalam setahun. Yang lebih menyedihkan lagi, tidak ada seorang pun yang bisa memastikan bahwa dirinya akan kembali bertemu dengan hari Asyura pada tahun berikutnya.
Betapa banyak orang yang tahun lalu masih bersama kita, tetapi tahun ini telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, selama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan umur, kesehatan, dan kesempatan, janganlah kita menyia-nyiakan hari yang penuh keberkahan ini. Puasa Asyura bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa Asyura adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Asyura adalah bukti kecintaan kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Asyura adalah kesempatan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sambutlah hari Asyura dengan hati yang penuh harapan. Niatkan puasa hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak istighfar sepanjang hari. Perbanyak membaca Al-Quran. Perbanyak bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sedekah sesuai kemampuan. Perbanyak doa untuk diri sendiri, keluarga, dan kaum muslimin. Jadikan hari itu sebagai hari untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan hari Asyura hanya sebagai pengetahuan yang lewat di telinga tanpa diamalkan. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendorong seseorang untuk beramal. Bayangkan jika puasa yang Anda lakukan pada hari Asyura menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang telah berlalu. Bayangkan jika pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa yang selama ini Anda panjatkan. Bayangkan jika hari itu menjadi titik awal perubahan hidup menuju jalan yang lebih baik. Semua itu mungkin terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan tunda lagi. Jika Anda membaca atau mendengar pesan ini sebelum datangnya hari Asyura, maka niatkanlah dari sekarang untuk menjalankan puasa dan memperbanyak amal saleh. Dan jika Anda sudah berniat, ajaklah keluarga, pasangan, sahabat, serta orang-orang yang Anda cintai untuk turut menghidupkan hari yang mulia ini. Karena bisa jadi, satu pesan yang Anda bagikan menjadi sebab orang lain berpuasa, dan Anda pun mendapatkan pahala dari amal tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan rezeki kita, menjaga keluarga kita, menenangkan hati kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang mendapatkan rahmat serta ridhanya. Amin ya Rabbal Alamin.